Taeyong melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi dengan itu dan mencengkeram setir mobil dengan kuat. Yan merautkan piangan pada sahabatnya. Wajah yang terlihat tidak pernah sabar setelah dengan pertengkaran dengan Sobin. Sejak tadi Susan ngobrol seperti biasa. Taeyong baik-baik saja, ucap Yan dengan pelan. Taeyong menoleh ke arah Yan. Sebenarnya saat ini dia khawatir Yan akan membencinya. Taeyong yakin gadis itu mendengar semuanya yang diucapkan Sobin. Kau tahu aku baik-baik. Aku tidak baik. Aku yakin kau mendengar semuanya tadi. Yan paham dengan keadaan Taeyong saat ini. Jika Yan mendesak penjelasan pada Taeyong akan marah. Doa semakin kesal. Walaupun Yan sangat penasaran tentang siapa itu nih anak, kenapa Sabin mengatakan bahwa Taeyong menghancurkan hidup gadis itu. Sudah pasti nih nama selalunya Taeyong. Tentang Yana, siapa dia? Jika aku ceritakan semuanya mungkin kau akan pergi Yan, karena kau bukanlah orang pria yang baik. Yan menatap sorot mata Taeyong yang tersenduh dia. Dia selatan pria itu mengasih dan menggenggamnya dengan perlahan. Nina itu adalah ibu kandungnya Yura. Ia sedikit terkejut, tapi dia sudah menduga bahwa Yana memiliki hubungan erat dengan Taeyong. Sekarang di mana dia? Yana meninggal dunia saat melahirkan Yura. Itulah yang membuat Yura sama sekali tidak tahu bagaimana rupa ibu kandungnya. Ucap Taeyong dengan tatapan sendu. Jika mengingat hari-hari berat yang jalani Yana dulu membuat Taeyong sangat menyesal. Lanjutkan. Suara Taeyong terdengar lirih saat menceritakan tentang masa lalunya yang begitu buruk. Yana sangat terpukul, bahkan gadis itu menangis saat tahu dirinya hamil. Pertama terpaksa aku bertanggung jawab dan menikahinya. Saat itu aku masih suka hura-hura bermain wanita sana sini. Hidupku sangat buruk. Aku tidak mencintai Niana. Aku membiarkannya di rumah sendirian padahal sedang mengandung Yura, tapi gadis itu melewatinya dengan penuh kesabaran. Lambat laun aku merasakan bahwa aku mulai menyayanginya dan mengharapkan anak dalam kandungannya. Tepat di saat kehamilan Niana yang ke-9 bulan, dia mengalami pendarahan hebat. Niana berhasil melahirkan Yura dengan selamat, namun nyawanya tidak tertolong. Kau tahu bagaimana rasanya, Yen? Aku merasa sangat menyesal. Niana pergi selamanya di saat aku belum menetapkan hatiku. Gadis itu belum tahu bahwa aku mulai mencintainya. Bahkan di saat aku belum berhasil menjadi suami yang baik dan membuatnya bahagia, aku benar-benar sangat menyesal. Saat itu aku memang pendosa. Ian menggelengkan kepalanya. Dia mengeratkan genggamnya di tangan Taeyong, kemudian memeluk pria itu. Taeyong memejamkan matanya dalam pelukan Ian. Masa lalu cukup dijadikan pelajaran, Taeyong. Mungkin kau melakukan kesalahan di masa lalu, tapi aku yakin sekarang Yana bahagia akan jadi sosok ayah yang begitu hebat untuk Yura.
Aku tidak mau kehilanganmu, Yen. Kau tahu aku sangat sulit merasakan jatuh cinta. Memang aku banyak bermain wanita, namun untuk jatuh cinta rasanya betul sulit. Aku merasakan hal itu pertama kali kepada Diana, dan sekarang wanita yang merasa membuatku jatuh cinta kembali adalah dirimu. Lirik yang telinga Yen. Yen merasa bergetar saat mendengar kata-kata itu. Aku mencintaimu, Yen. Air mata Yen sudah jatuh dengan sendirinya saat ini dia menatap iris mata Theo yang menatapnya dengan penuh kesungguhan. Aku juga mencintaimu, ucap Yen dengan lirik. Dia juga tidak bisa menahan rasa cintanya kepada Theo yang lebih lama. Theo tersenyum dan menautkan kening mereka hingga hidung mereka saling bersentuhan. Theo menjauhkan matanya dan menggenggam kedua tangan Yen, kemudian mengejutnya. Yen tersenyum, dia benar-benar terharu dengan kesungguhan Theo seolah tidak main-main. Theo merasa lega karena Yen sudah tahu tentang masa lalunya. Saat ini Theo mencintai Yen sebagai Yen, bukan Yana. Yana hanyalah bagian dari masa lalu yang akan tetap Theo simpan dengan rapi, sedangkan Yana adalah masa depannya. Theo mengusap pipinya dengan pelan sebelum akhirnya dia memakut Yen dengan lembut, seolah menunjukkan cintanya melalui ciuman yang begitu manis tersebut. Yen bisa merasakan Theo memakut bibirnya, diiringi matanya lembut dan menggetarkan jiwa. Yura, aku bawa bersamaku ikut arisan sosialita. Mungkin kami berdua akan pulang malam karena harus shopping dulu. Sebaiknya gunakan waktumu dengan baik di rumah. Cepat buat yang baru agar aku punya keponakan lagi. Tiang tertawa kemudian menyimpan kembali ponselnya. Kristal memang kakak yang cukup pengertian. Theo mengangguk. Saat ini hanya mereka berdua di rumah dan Theo tidak mau menyanyiakan kesempatan yang menaiki tangga, dan Theo ikut menyusul gadis itu dari belakang yang mengerti. Dan kenapa Theo mengikutinya? Theo, bukankah seharusnya kau berangkat ke kantor? Kalau lupa hari ini kan jadwalku kosong. Ian terdiam. Dua harinya saat ini hanya berdua dengan Theo di rumah. Entah kenapa Ian merasa canggung kembali saat ini. Ian memutar kedok pintu kamarnya lalu masuk ke dalam. Theo duduk di atas ranjang, matanya tidak lepas dari Ian saat ini. Aku juga ya. Jadi ingin ikut mandi bersama, bisik Theo sambil menggigit telinga Ian, membuat gadis itu menjamkan mata. Tangan Theo turun melepas kancing seragam Ian satu dengan pelan hingga seragam tersebut jatuh ke lantai. Kemudian Theo saat ini tubuh Ian hanya terbalut berwarna. Ian tahu akan mengajaknya bermain.
tangan Teh turun. Yang sekarang nafas Teh mulai membedak dengan kuat dalam mengusap itu yang mulai tangannya mencengkeram pinggiran bathtub dengan kuat. Selician karena proses sabun membuat rasanya semakin. Ian merasa kedua kakinya sudah bergetar. Teh yang harus memastikan Ian cepat agar keluarganya semakin lengkap. Ian benar-benar sangat lelah, namun Teh yang belum. Teh sudah kan, aku lelah. Aku yang akan mengambilkan alih kalau cukup dan berbalik. Kita harus bersama-sama bekerja. Punggung Ian, sedangkan Ian hanya bisa basah dan keras untuk membiarkan. Bisik Teh sambil mengucap kulit menikmati permainan Dayong saat pria itu melepaskan dan mulai bergerak lagi menyerangnya tanpa ampun. Mereka melakukannya terus-menerus sampai Teh merasa jika sudah berada di atas. Teh sulit dihentikan. Pria itu terus menghantam Ian tanpa jeda. Hanya suara dan permainan mereka terdengar jelas dari kamar tersebut. Saat ini Ian berjalan dan bertemu dengan Nancy dan Nara. Bahkan kedua gadis menunduk dan berjalan cepat melewati Ian. Tidak ada lagi yang berani macam-macam dengannya. Sekarang hal itu membuat Ian sedikit tenang. Ian masuk ke dalam kelas dan menemukan Mina sudah duduk di kursinya. Ian langsung duduk di bangkunya di sebelah Mina. Gadis sedang berdiri dan selalu terlihat ceria. Ian merasa terkejut. Suatu Ian, Sobin bukan orang yang sering melakukan hal anarkis dan mencari masalah. Sobin adalah orang yang tenang. Mina, kau serius? Yuna menganggukkan kepalanya. Aku serius, bahkan mantanmu dikeluarkan dari basket dan tidak diizinkan mengikuti klub basket lagi. Untung saja dia tidak dikeluarkan dari sekolah. Mungkin Sobin frustasi karena putus denganmu dan mungkin dia marah karena Wijin pernah mendekatimu dulu. Ia tidak pedulikan ujaran Mina agar itu keluar kelas dan berjalan menuju anak tangga agar tiba di atap sekolah. Dugaan yang benar, Sobin ada di sana duduk di atas meja usang yang tidak terpakai lagi. Telinga tersumpah dengan import. Ian yakin Sobin bolos pelajaran. Untuk apa kau kemari? Ucap Sobin sambil memandang lurus ke depan. Kenapa kau seperti ini? Bukan urusanmu, sebaiknya kau pergi. Aku sudah ingin sendiri. Ucap Sobin sambil menyempali pada telinganya. Namun Ian menghalangi tangan Sobin sampai membuat pria itu kesal. Aku sedang bicara padamu, aku tidak mau dengar. Ian menarik kedua earphone di telinga Sobin dan melemparnya ke lantai. Hati Sobin semakin emosi. Akhirnya pria itu berdiri dan memandang Ian dengan datar. Kau bukan Sobin yang kukenal, itu adalah impianmu. Tapi kenapa? Itu semua karenamu, Ian, ucap Sobin, sedangkan Ian terdiam. Untuk apa aku masih menjalani hidupku dengan baik? Di saat gadis yang kucintai sudah bersama pria lain, aku merasa semuanya tidak berguna lagi.
Maafkan aku, tapi aku sudah memilih jalan lain dan itu bukan bersamamu. Aku mohon padamu, jangan membuat hidupmu seperti ini. Tetap menjadi Soben yang kukenal. Soben merah itu bayi yang punya dengan rasa jujur. Tapi detik ini dia belum merelakan dia masih ingin memiliki gadis itu seperti dulu. Soben menghirup aroma debu yang sangat dirindukannya itu. Kamarku hancur, Yan. Kau adalah gadis yang begitu tega dan tidak punya hati. Tapi aku sadar bahwa kau tidak bakal bersama pria itu. Mulai sekarang berhenti menemuiku seperti ini. Tidak usah pedulikan aku, karena aku tidak butuh rasa kasihanmu. Aku tidak akan memaafkanmu sekarang karena kau membuatku hancur. Tapi jika pria itu menyakitimu, aku akan ada untukmu sebagai tempat kau pulang. Ingat itu. Sebelum kemudian melepaskan pelukannya, dia menarik nafas dan membusukkannya. Kenapa dia menjadi menyedihkan seperti ini? Kau pergi semoga bahagia dengan pilihanmu. Sebelum melangkah mundur kemudian membalikkan tubuhnya lalu melangkah meninggalkan Yan yang berdiri sendirian. Sambil merasa hatinya hancur dan sangat kecewa, namun dia sadar bahwa tahap tertinggi dalam mencintai seorang adalah mengikhlaskan walaupun belum sepenuhnya. Tapi